Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang kondisi Suzuki R3 saya setelah melayani saya lebih dari 8 tahun. Ya, ini di garasi sudah ada bocor oli. Ini ada bekas oli di sini. Dan teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi atas tidak ada kebocoran sedikit pun. Karena untuk yang top cylinder head kemarin sealnya sudah saya sharing bagaimana cara menggantinya sendiri juga. Dan kali ini kita telusuri lagi rembes di mana oli ini. Dan dari sisi bawah kita akan lihat lebih detail sebenarnya di mana sumber rembes oli ini. Ini basahnya adalah di bonggol besar dari rumah kopling transmisi ini. Tapi kita jangan salah analisa. Kita akan lihat lebih detail. Walaupun basahnya adalah di badan bonggol transmisi ini, sebenarnya sumber bocornya adalah di bagian belakangnya, yaitu di seal drive shaft. Kita lihat dulu, ini posisinya memang agak sulit. Ya, di sini teman-teman, batang hitam adalah batang penggerak roda atau biasa disebut drive shaft, dan sekelilingnya itulah bocornya. Ada seal di situ, kita akan mengganti sealnya. Bagaimana bentuk sealnya, bagaimana cara menggantinya, kita akan sharing pada video ini. Ya teman-teman, ini adalah seal drive shaftnya. Sebenarnya ini untuk yang bagian kiri mobil, dia sealnya ada dua, kiri dan kanan, dan ukurannya berbeda. Jadi kalau teman-teman beli harus spesifik seal drive shaft kanan atau kiri. Dan pada video ini kita ganti keduanya teman-teman. Dan untuk menggantinya, karena pekerjaannya cukup berat, mengingat harus ke kolong dan perut saya mungkin akan mengganjal di bumper, saya minta bantu untuk dikerjain oleh Mas Eko, mekanik panggilan andalan saya. Sebelum mengerjakan, ada baiknya teman-teman melepas cover dari mesin yang bagian bawah. Ini caranya cukup mudah, hanya buka klipnya saja maka covernya bisa terbuka. Dan teman-teman, kita lihat lebih detail. Ini adalah plug atau penutup dari pembuang oli, sedangkan drive shaft ada di atasnya. Jadi kalau drive shaft ini kita lepas, nanti olinya akan keluar. Jadi siapkan juga tampungan oli transmisi yang nanti juga akan bisa kita balikkan, kita isikan lagi ke bonggol transmisi ini. Pekerjaan penggantian seal, kita harus membuka ban juga, dan nanti juga harus melepaskan koneksi dari drive shaft ini terhadap shock breaker di atasnya. Ya, posisinya seperti ini teman-teman. Drive shaft masuk ke sana, inilah yang berputar terus untuk menggerakkan roda kita. Jadi ini pada umur ke 8 tahun lebih ini 140.000 km barulah bocor teman-teman. Jadi sudah layak juga untuk diganti. Oke, jadi ini teman-teman, kita harus melepaskan untuk join dari rak setir. Ini harus kita lepasin dulu juga. Ujung ikatan rak setir ini biasa juga disebut dengan tirut. Ini ikatannya teman-teman, jadi tinggal kita buka bautnya lalu kita lepaskan tirutnya. Oke, ini terlihat ringan karena sebenarnya juga awalnya juga masih seret-seret juga teman-teman. Lalu baut untuk sensor ABS juga harus kita lepaskan juga di sisi ini. Jadi di video saya sebelumnya saya juga sudah sharing secara detail juga ketika mengganti shock breaker, karena ikatan dari ujung shock breaker ini juga terikat juga teman-teman. Jadi ini harus kita lepaskan agar nanti drive shaft bisa kita tarik mundur untuk melepaskan terhadap bonggol transmisi.
Semuanya terlihat, tapi memang butuh alat yang cukup lengkap, kunci-kuncinya karena beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen mengganti sendiri harus mempersiapkan banyak kunci-kuncinya juga agar tidak terkendala. Ya teman-teman, ini ikatan shock breaker seperti pada video ketika saya membuka shock breaker. Ini harus dilepaskan. Ini sudah terlepas, barulah bonggol dari drive shaft ini bisa kita tarik seperti ini teman-teman. Dan ketika kita tarik tentu saja oli akan keluar. Jadi jangan lupa untuk memposisikan tempat oli pas di bawahnya teman-teman. Ini dia, oli transmisi keluar tapi saya tampung dan saya plastikin seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lepaskan drive shaft. Digoyang-goyang, kita lihat sangkutan-sangkutannya teman-teman. Jangan sampai masih ada yang nyangkut, karena memang posisinya agak sulit di bawah sini. Kita lihat di ujung drive shaft yang ke transmisi, ini sudah bisa lepas seperti ini teman-teman. Ya, untuk drive shaft kanan ataupun kiri perlakuannya mirip. Yang penting sudah lepas ikatannya. Dan untuk melepaskan seal, untuk seal drive shaft ini saya menggunakan pengungkit obeng minus besar. Diungkit-ungkit aja untuk diungkit ke sisi keluar. Ya, ini dia. Ini dia seal drive shaft untuk bagian depan kanan. Ini ukurannya besar teman-teman. Jadi yang besar adalah yang kanan. Ini sudah aus, memang sudah lebih 8 tahun dia bekerja. Jadi untuk diganti ini sudah sangat layak. Ini sudah keras-keras teman-teman. Dan ini yang baru, ini masih seger karetnya, sealnya. Dimensinya dengan yang lama juga sama. Masangnya jangan terbalik. Yang penting nanti tidak bocor lagi. Oke teman-teman, ini adalah seal drive shaft yang bagian kiri. Ini dia sudah bisa dilepaskan. Bentuknya dia lebih kecil daripada yang kanan teman-teman. Jadi ini yang kiri seperti ini sealnya. Yang ada bibir besarnya adalah bagian luar. Dan ini adalah penggantinya. Dia memang kecil, tapi kita lihat dulu secara dimensi apakah sama dengan yang kita lepaskan tadi. Bentuknya sama persis dan dimensinya juga sama persis. Jadi ini nanti yang baru akan menggantikan yang lama. Biasanya yang kecil ini jarang bocor teman-teman. Tetapi kalau misalnya salah satunya antara kanan atau kiri sudah bocor, ya ganti saja keduanya. Oke, sebelum kita pasangkan lagi seal drive shaftnya, ini kita bersihkan. Jika mungkin ada oli, bram-bram, bisa bersih sebelum seal drive shaft ini kita pasang. Oke, ini fitting sudah sesuai. Dan untuk seal ini harus kita tekan, harus kita majukan secara merata. Dan ini saya harus menggunakan kunci toko, kunci tapi untuk menokok teman-teman. Kita tokok sekeliling agar nanti juga masuknya, terikatnya dia secara merata. Sebenarnya memang ada alat bantu khusus yang untuk menekan model-model seal seperti ini teman-teman. Cuman karena ukurannya ini tadi saya coba menggunakan stok-stok paralon, ternyata tidak ada yang sesuai ukurannya. Yang penting kita pastikan dia merata. Oke, ketika seal sudah terpasang, tinggal kita masukkan lagi, kita posisikan lagi drive shaft. Ini memang kadang harus digoyang-goyang teman-teman agar dia masuk sempurna. Ini memang bisa maju mundur, tapi duduknya harus sempurna. Setelah duduknya sudah sempurna,
Yang bagian ujung udah ketahuan bahwa dia bisa masuk sempurna, barulah kita posisikan bonggolnya terhadap shockbreaker seperti ini. Oke, lalu segera, karena ini harus ditahan dari bawah, segera kita pasangkan baut-baut terhadap shockbreaker seperti ini teman-teman. Ya, ini sangat membantu ketika satu baut pun sudah masuk, kita sudah tidak perlu mengganjal cakram roda dan tinggal kita kuncikan seperti awalnya. Ya teman-teman, pekerjaan ini menurut saya adalah pada level medium high, jadi sudah butuh banyak alat bantu. Kunci-kunci saja sudah banyak, harus punya banyak ukurannya. Lalu juga untuk melepas dan memasang kembali seal seperti pada video tadi, ini juga butuh kesadaran, butuh awareness. Memang harus dipasang secara merata sealnya. Bodi mobil pun harus dijaga merata, kanan kiri diganjal aman, karena kita akan bekerja di bawah kendaraan kita teman-teman, di bawah mobil kita. Jadi resikonya pun cukup tinggi. Teman-teman harus ngukur-ngukur diri juga kalau misalnya ingin mengerjakan sendiri. Tapi kalaupun dibantu mekanik mungkin akan lebih mudah, dan kita juga bisa lebih mengontrol pekerjaan teman-teman mekanik yang mengerjakannya. Oke, selanjutnya ini tinggal pasang tirut. Tirutnya juga sederhana saja, hanya satu baut. Setelah sebelumnya kabel untuk sensor ABS juga sudah terpasang. Untuk dudukan selang rem juga sudah terpasang, tinggal kita kuat-kuatkan saja. Jangan lupa dikuatkan teman-teman. Dan ini rangkaian sudah kembali seperti semula. Dan ini adalah salah satu trik yang kenapa tadi kita tampung dengan plastik untuk oli transmisinya. Karena dengan plastik seperti ini adalah salah satu metode agar oli transmisinya bisa kita isikan kembali. Ya, berbeda dengan ketika saya mengganti oli transmisi sebelumnya pakai hand pump, ada pompanya. Tapi kalau ini kondisi emergensi, kita pakai plastik, dan titik untuk masukinnya pun juga masih sama, cuman masalah memompa olinya saja. Ya, ini bisa panjang seperti ini, tidak perlu pakai corong, karena ketika ujung plastiknya sudah masuk, ya tinggal kita dorong saja, kita kempesin pelan-pelan, tidak ada tumpahan, oli sudah bisa kembali masuk ke ruang transmisi teman-teman. Ini metode jalanan, apalagi teman-teman yang mungkin suka touring off-road, apalagi ini sangat lazim dilakukan teman-teman. Ya, tinggal dorong saja sampai oli transmisi ini kembali masuk, karena kalau oli transmisi kurang itu sangat mempengaruhi dengan performa transmisi nantinya. Tapi teman-teman juga bisa ke bengkel lagi mengisi secara lebih proper, sekaligus ganti oli transmisinya juga silahkan sih. Tapi ini kita pakai metode ini saja. Ya, trik-trik jalanan seperti ini kadang kita memang harus punya referensi teman-teman, karena kalau enggak kadang kita terlalu sulit berpikir bagaimana caranya mengembalikan oli transmisi yang keluar untuk ke dalam, karena untuk titik inputnya, plug inputnya ini ada di samping bukan di atas teman-teman. Oke, ini tinggal tutup lagi plugnya. Jangan lupa untuk ditutup plugnya teman-teman dan dikuncikan dengan kuat, karena kalau enggak, kalau kita tunda, kita lupa, ini sangat berbahaya. Kuncinya kunci segi 4 pakai kunci shock, ini akan sudah pas kok, jadi bisa dilakukan. Oke, ini sudah selesai, dan kita cek ulang apakah dudukannya sudah tepat, apakah ada bocor atau tidak.
Dan saran saya segera dibersihkan sisa-sisa oli transmisi yang bocor sebelumnya untuk mengetahui apakah masih ada kebocoran atau tidak. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.